Budaya Terah Kerajaan Majapahit mempersembahkan Selamat datang di channel Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit. Video ini kita akan mengupas buku karya penulis Dr. Andes Wijaya MC, MSI, PhD, yang berjudul Teologi Aliran Kebatinan. Bab 3. Perkembangan Teologi Jawa. Peranan cendekiawan Muslim Jawa. Menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat, tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana Dimas Raden Patah? Ya, demi keutuhan umat Islam. Ya, baiklah. Cendekiawan Muslim Jawa mempunyai kontribusi besar atas pengembangan teologi kejawen. Wali Songo melakukan aktivitas dakwah Islamiyah di tanah Jawa dengan strategi kultural. Wali Songo dianggap sebagai tokoh-tokoh sejarah karismatik yang membumikan Islam di tanah yang sebelumnya berkembang bersama tradisi Hindu-Buddha, Solihin 1977. Tradisi paling terkenal mengenai persoalan sejarah Jawa dan perkembangan Islam adalah Babat Tanah Jawi. Babat tersebut menguraikan peranan penting para wali di bawah konsolidasi Demak dalam meratakan wejangan Islam di berbagai daerah, yang masing-masing masih terikat di bawah kekuasaan bupati-bupati daerah. Para wali tersebut memiliki otoritas temporal dan spiritual yang sangat kuat. Kepercayaan pra-Islam masih menjadi konvensi, yang lestari hingga saat ini. Wycliffe, 1974-56. Filsafat sebagai pendukung pemikiran rasional dalam kalangan umat Islam dahulu masih dalam taraf muda. Masa itu pemikiran masih membangga-banggakan kemampuan akal manusia. Bahkan dalam masalah ketuhanan yang terlalu gaib pun ingin dicapai dengan perantara dalil akal. Pengaruh rasionalisme yang kebablasan ini sangat kental dalam ilmu kalam dan filsafat Islam. Dengan pemikiran filsafat, para filosof itu merasa mampu mencapai Tuhan bahkan tanpa perantara firman sekalipun. Petunjuk wahyu kadang-kadang dianggap hanya untuk orang awam yang tidak mampu menggapai pemikiran secara falsafi. Pendapat semacam ini terdapat dalam novel karya Ibnu Tufail berjudul Hayun bin Yadon, Simu, 1995. Tasawuf juga merupakan wilayah wejangan Islam yang lebih kompromis dengan budaya dan tradisi setempat, termasuk tradisi Jawa. Hal ini karena kecenderungan wejangan sufi yang mistis sehingga banyak persamaan warna. Adanya persamaan warna, yaitu mistik, meringankan tugas para mubalik yang disebut Wali Songo, dalam menyiarkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung lebih mudah untuk menerimanya. Apalagi ditambah dengan watak toleran orang-orang sufi dalam menghadapi perbedaan pandangan yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Oleh karena itu, wajarlah kiranya jika mau membaca syahadatain sudah dianggap saudara seiman dan seagama. Amin. 2000.
Kesultanan Mataram baru berakhir fungsinya sebagai pusat tradisi agung sastra budaya kejawen setelah zaman kemerdekaan dengan beralihnya sistem pemerintahan menjadi Republik Simu 1995. Perkembangan Islam di pesisiran juga didukung oleh kepustakaan. Wejangan Islam dikembangkan dengan mengajarkan Al-Quran dan hadis yang tertulis dalam mushaf. Selain itu, banyak kitab syarah, kitab sejarah, kitab riwayat sahabat yang tertulis dan kisah-kisah yang diajarkan di pusat-pusat pendidikan yang lalu berkembang menjadi bibit-bibit pesantren. Adapun yang memimpin penyebaran Islam ini adalah para wali, merekalah yang memimpin pengembangan agama Islam di seluruh Jawa, lalu ke kepulauan lain di Indonesia. Para wali itu menjadi pemimpin di pusat-pusat pendidikan itu. Sistem pendidikan yang dikembangkan para wali itu lama-lama mengungguli sistem pendidikan istana. Apalagi para wali itu banyak yang berpengaruh karena keramat dan punya banyak kesaktian. Pada zaman itu, orang Jawa sangat mengagungkan kesaktian sebagai kekuatan untuk bela diri. Wali yang memiliki kesaktian lebih akan memiliki pengikut yang lebih banyak. Kata wali, menurut istilah, ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat. Mereka adalah penyebar agama Islam. Mereka dianggap manusia suci kekasih Allah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, yang dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan-kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sakti Berjaya Kewijayaan Effendi, 1987. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan saya, Sunan. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan. Alhamdulillah. Adapun yang mula-mula menciptakan dan menggunakan istilah wali sanga ini ialah Sunan Giri kedua. Jadi menurut serat wali sana tersebut jumlah wali itu banyak sekali. Sedangkan yang terkenal hanya 8 orang saja, dan Syekh Siti Jenar tidak termasuk. Sedang yang lain disebut wali nukiba yang jumlahnya ribuan, terdapat di mana-mana. Makna nukiba ini mungkin perubahan ucapan kata Arab naubah, masdar bagi fi'il matli nabun, dan merupakan sinonim, muradif, bagi kata akba atau badal, yang artinya wakil, atau belakangan, atau pengganti. Hadi Wiono, 1984. Pengertian wali songo dapat dipahami secara denotatif maupun konotatif. Dalam pengertian denotatif, nama wali songo berarti sejumlah guru besar atau ulama yang diberi tugas untuk dakwah dalam wilayah tertentu. Dalam pengertian konotatif bahwa seseorang yang mampu mengendalikan babahan hawa sanga, 9 lubang pada diri manusia, maka dia akan memperoleh predikat kewalian yang mulia dan selamat dunia akhirat. Pesantren di Jawa memiliki akar-akar budaya, ideologis, serta historis. Sebagai institusi pendidikan, pesantren adalah wujud kesinambungan budaya Hindu-Buddha yang diislamkan secara damai. Lembaga gurukula juga ditemukan pada masa pra-Islam di Jawa. Lembaga ini pada saat Islam datang tidak dimusnahkan, melainkan dilestarikan dengan modifikasi substansi nuansa Islami. Karena itu, pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa tergolong unik dan semakin menguat dari waktu ke waktu. Pesantren di sini berarti institusi pendidikan sebagai komunitas santri.
Secara historis, asal-usul pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengaruh Wali Songo abad 15–16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang, khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim, meninggal 1419 di Gresik, Jawa Timur, dan spiritual father Wali Songo, dalam masyarakat santri Jawa biasanya dipandang sebagai guru-guru pesantren di tanah Jawa. Oral history yang berkembang memberi indikasi bahwa pondok-pondok tua dan besar di luar Jawa juga memperoleh inspirasi dari wejangan Wali Songo. Figur Maulana Malik Ibrahim memang sangat populer pula di luar Jawa. Contohnya pesantren Nahdlatul Watan yang didirikan tahun 1934 di Pancor, Lombok Timur, NTB dan dewasa ini santrinya tidak kurang dari 10.000 dengan cabangnya di Jakarta, ternyata juga memperoleh inspirasi dari wejangan dakwah Islamiyah Maulana Malik Ibrahim. Tokoh ini akrab bukan hanya bagi para pemimpin pendiri Nahdlatul Watan, tetapi juga bagi para santri dari alumninya saat ini. Pendidikan Islam atau juga transmisi Islam yang dipelopori Wali Songo merupakan perjuangan brilian yang dipraktekkan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam karena pendekatan-pendekatan Wali Songo yang konkret realistis, tidak jelimet dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Usaha-usaha ini dalam konsep modern sering diterjemahkan sebagai model of development from within. Model ini, sekali lagi, menunjukkan keunikan Sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam. Kemenangan dalam kedamaian ini oleh para sejarawan sering disebut sebagai zaman tualen. Melalui konsep modeling, keagungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan karisma Wali Songo yang dipersonifikasikan oleh para aulia dan kiai telah terjunjung tinggi dari masa ke masa. Jamil, 2000. Bagi Wali Songo, mendidik adalah tugas dan panggilan agama. Mendidik murid sama halnya dengan mendidik anak kandung sendiri. Pesan mereka dalam konteks ini adalah, sayangi, hormati dan jagalah anak didikmu, hargailah tingkah laku mereka sebagaimana engkau memperlakukan anak turunmu. Beri mereka makanan dan pakaian hingga mereka dapat menjalankan syariat Islam dan memegang teguh wejangan agama tanpa keraguan. Jamil, 2000.